Gegaplah hai putra dan putri bangsa, raihlah prestasi. Bersama LPP MRI bisa. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Miss Ifat and I'm your English teacher. Today we will learn about simple present tense. Okay? What is simple present tense? Oke, kita bahas di sini ya. Kita belajar simple present tense kali ini. Simple present tense adalah kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi sekarang dengan pola sederhana. Oke, bisa dipahami? Bisa dimengerti kan? Jadi kalau simple present tense itu kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi sekarang dengan pola sederhana. Okay? Before we learn about simple present tense, I will remind you what is subject and to be. Okay? Ibu akan merefresh kembali ingatan kalian tentang subject dan to be. Okay? Subjek di sini seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya terdiri dari I, you, we, they, he, she, it, dan biasanya diikuti oleh to be-nya. Kalau I itu to be-nya am, you, we, they to be-nya are, and then he, she, it to be-nya is. Nah ini untuk kalimat nominal, biasanya dipakai untuk kalimat nominal. Kalau untuk kalimat verbal di simple present tense, kalimat verbal itu ada. Kalau subjeknya I, you, we, they, subjeknya itu do. Bukan subjek, to be. To be-nya itu do. Oke? Nah, kalau he, she, it, to be-nya itu does. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa ingat kembali kan pelajaran kalian di SMP kan? Oke, kita continue. Oke, simple present tense itu terbagi dua kan? Nominal and verbal. Kita sekarang belajar dulu yang nominal. Nominal itu, kalimat nominal itu menggunakan to be. Ya, to be-nya ini am, are, is. Oke. Nah, kalau kalimat verbal menggunakan verb. Verb itu apa? Kata kerja. Oke, kalau kata kerja biasanya menggunakan to be-nya ini. Do or does. Oke, kita bicara dulu, kita discuss dulu, kita belajar dulu mengenai nominal. Nominal yang menggunakan to be kan? Pola kalimatnya nih, rumusnya adalah kalimat positif, subject plus to be, am, are, is, plus adjective or adverb. Plus adjective or adverb. Adjective kata sifat atau kata keterangan. Untuk contoh, he is very smart. Okay? He is very smart. Very smart. Ini kan kata sifat. Oke? Ya, ini kata sifat. Ini to be-nya is, subjeknya adalah he. Oke? Negatif. Kalimat negatif. Subject plus to be, am, are, is, atau biasa ibu pernah dengar aramis katanya teh ya. Am, are, is plus not. Plus not. Ingat, kalau negatif tambahin not. Plus adjective or adverb. Ditambahin kata sifat atau kata keterangan. Untuk contoh, subjeknya he. Ya, he. To be-nya is plus not. Nih, tambahin not. Adjektifnya, kata sifatnya very smart. Oke? Sekarang kita continue to interrogative. What is interrogative? Kalimat tanya. Oke? Kalimat tanya ya. Kalimat tanya, ingat, kalian harus selalu ingat. Kalau kalimat tanya, to be-nya simpan di depan. Ya, karena akan menanyakan sesuatu. To be-nya dulu simpan di depan, kemudian subject. Setelah itu baru tambahkan adjective atau adverb. Tambahkan kata sifat atau kata keterangan. Jangan lupa tanda tanyanya ditulis juga. Oke, itu untuk menyatakan suatu kalimat itu adalah kalimat pertanyaan. Maaf.
Oke, to be-nya is. Seperti lihat di atas ini, to be-nya adalah is, berarti is-nya simpan dulu di depan. Tulis dulu di depan. Is, he, subject, adjective kan di sini atau adverb. Ini adalah ini very smart adalah kata adjective, kata sifat. Jadi simpan di belakang dan jangan lupa kasih tanda tanya. Is he very smart? Apakah dia sangat cerdas? Paham ya? Bisa dimengerti ya? Okay, good. Let us continue to verbal. Now, now let's learn about verbal. Ya, verbal di sini menggunakan verb pertama. Verb pertama itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja. Verb pertama bentuk dasar. Nanti kita juga belajar verb pertama, verb kedua, and then verb ketiga. Kemudian ada verb plus ing, ya, gerund. Sekarang kita belajar dulu tentang verbalnya ini. Yang menggunakan verbal itu, kalimat verbal menggunakan verb pertama, ya, kata kerja pertama. Nih, rumus kalimatnya. Plus kalimat positif, subject plus verb 1 ditambah s atau es plus object. Oh, di sini objek ya. Ya. Nih contoh kalimatnya adalah she goes to school. Ibu kenapa pakai s atau es? Ini sudah aturan dari kalimat verbal menggunakan s atau es. Nanti Ibu kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Apa itu penambahan verb kata kerja atau verb ditambahkan s atau es? Ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kalian cukup pahami ini aja dulu. She, verb pertama plus s atau es plus object. Ya, biasanya kalau es itu s atau dan s itu gini nih. Kalau s itu biasanya diikuti untuk verb yang berakhiran s, kemudian berakhiran o, berakhiran ch, berakhiran sh, dan berakhiran x serta z. Itu belakangnya pakai es. Ya, tapi kalau s biasanya selain kata-kata yang tadi Ibu selain huruf yang tadi Ibu sebutkan. Kalau misalnya play tambahin s jadi plays. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai penambahan s atau es pada kata kerja. Kita lihat dulu sekarang kalimat pola kalimat dengan kalimat negatif, ya. Subject plus do, to be-nya ini do atau does plus not. Ibu kenapa do atau does? Kan verb, verb kata kerja. Ya, kenapa do dan atau does? Karena verb kata kerja. Tapi kalau tadi to be-nya mr is tidak pakai kata kerja. Kalau kata kerja pasti to be-nya pakai do atau does. Tambah not. Tambah plus verb 1 kata kerja pertama plus object. Ya. Ingat-ingat ya. Lihat sini contoh kalimatnya. She doesn't. Doesn't di sini adalah singkatan dari does not. Kalau do not, don't. Tapi kalau does not dibacanya doesn't. Plus go. Plus go. Ini nih verb. Ini verb. Kata kerja pertama. Objeknya to school. She doesn't go to school. Dia tidak pergi ke sekolah. Ya, bisa dimengerti ya. Subject plus do atau does plus not plus verb pertama plus object. Susunan kalimatnya adalah she doesn't go to school. Kenapa doesn't? Bukan kata Ibu juga, lihat subjeknya. He, she, it itu to be-nya pakai, to be untuk verbnya itu pakai does. Tapi kalau I, you, we, they, to be do-nya, to be verbnya itu pakai do. Nah, kita continue to interrogative. Interrogative. Nah, seperti yang Ibu bilang sebelumnya, kalau interrogatif itu to be-nya pindahin ke depan. To be-nya simpan di depan. Jadi do or does. Do atau does simpan di depan ini plus subject, baru subjeknya. Ya, mengerti ya? Tambahkan lagi verb 1 kata kerja
kemudian subjek, baru kemudian verb pertama, baru kemudian objek. Contoh kalimatnya, does she go to school? Does she go to school? Oke, bisa dimengerti ya? Good, thank you. Oke, fokus ya, tetap selalu fokus sama ibu, biar kalian mengerti dan paham. Nanti ibu akan buka sesi tanya jawab nanti di media lain, oke? Nah, sekarang kita berlanjut ke exercise. Ya, kenapa dari sini ibu hanya menuliskan 2 saja? Nanti akan ibu sisipkan dengan file Word. Ya, ada beberapa latihan soal supaya kamu lebih bisa lagi membuat kalimat simple present tense, itu baik itu nominal dan verbal, oke? Kenapa ibu hanya tuliskan 2 dulu di sini? Ini sebagai contoh saja yang harus kalian kerjakan, ya, untuk melatih kemampuan kalian. Oke, exercise 1. Translate to English. Jadi soalnya akan ibu buat dulu pakai bahasa Indonesia dulu. Ya, dia seorang dokter. Berarti kalau di bahasa Inggris kan mau kamu bisa pakai she, dia perempuan, atau he, dia laki-laki. Terserah, itu gimana maunya kalian aja. Ibu misalnya pakai she is a doctor. Ya, jadi kalimat positifnya she is, ya, she is a doctor. Oke, dia perempuan seorang dokter. She is a doctor. Oke, untuk kalimat negatif tadi contohnya, she is not a doctor. Oke, ya, karena kalau kalimat negatif ditambahin pasti ditambahin not. Nah, sekarang ibu tanya, kalau kalimat interrogatif, interrogatif atau kalimat tanya, apa ya dulu yang pertama dituliskan? Bagus, to be dulu. Is baru kalimat, baru apa? Subjek. Berarti is she a doctor? Kasih tanda tanya. Paham ya sampai sini ya? Lihat, dia seorang dokter. Kalian mau pakai she atau he boleh ya. She is a doctor. She is not a doctor. Is she a doctor? Oke. Nah, paham ya sampai sini ya? Nanti kalian mengerjakan latihan soalnya seperti ini. Oke. Sekarang continue to number 2, oke? Kamu nomor 2, kamu membaca buku ilmiah. Ya, berarti kamu lihat dulu ininya, subjeknya apa? You. Oke, kamu itu subjeknya you. Membaca itu apa? Good. Read. Oke. Buku ilmiah itu apa? Science book. Oke. You read science book. Oke. Ya, paham ya? Nih, kita buat kalimat negatifnya. You. Karena ini verb berarti pakai to be-nya apa? Good, do. Tapi karena kalimat negatif berarti ditambahin apa? Bagus sekali, tambahin not. Do not disingkat menjadi don't. Oke? Read science book. Oke. Nah, sekarang kita lihat interrogatif. Interrogatif. Kalimat tanya. Ini ya, to be-nya pindahin dulu ke depan. Do you baru subjek. Ini to be.
subject, read, verb, science, book, tanda tanya. Oke? Paham sampai sini ya? Ya. Do you read science book? Ya. Untuk latihan selanjutnya akan Ibu sisipkan pakai file Word. Oke? Nanti materi pun Ibu harapkan tadi kalian sambil menulis materi ya, gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kurang ini nanti Ibu akan sisipkan pakai pakai Word, oke? Oke, untuk penjelasan kali ini mengenai simple present tense, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harapkan kalian bisa dapat memahami dan mengerti apa itu simple present tense. Oke, thank you. See you the next lesson. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.